Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Usman, NIM 1245-62159, kelas 301 semester 3, jurusan Teknik Komputer dari Akademi Ilmu Komputer Ternate atau HIKOM. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya hidayah sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini tepat waktu. Tugas video ini berjudul tentang pengantar bahasa rakitan. Nah, bahasa rakitan ini adalah sebuah program komputer untuk menerjemahkan bahasa assembly atau sebuah representasi mnemonik dari bahasa mesin sampai menjadi kode objek. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa rakitan. Saya berterima kasih kepada Bapak Abdul Samad selaku dosen mata kuliah bahasa rakitan yang telah memberikan saya tugas ini sehingga saya dapat mengetahui teori-teori yang ada dalam mata kuliah bahasa rakitan ini. Dan tak lupa pula, saya berterima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah mendukung saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Saya menyadari bahwa video ini jauh dari sempurna, oleh karena itu, saya sangat terbuka dengan kritik dan saran yang membangun sehingga video ini dapat lebih baik lagi. Nah, baiklah, di sini saya akan coba memaparkan tentang apa itu bahasa rakitan. Apa itu bahasa rakitan atau assembler? Bahasa rakitan termasuk ke dalam bahasa tingkatan rendah yang merupakan bahasa dasar komputer. Bahasa ini memerlukan logika yang cukup rumit di samping perintah atau instruksinya yang jauh berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya. Program yang dihasilkan memiliki kecepatan yang paling baik. Nah, berikut yaitu kelebihan dari bahasa rakitan adalah yang pertama, memiliki fasilitas fungsi dan makro atau ciri khas bahasa pemrograman yang menyebabkan pemrograman menjadi lebih mudah. Yang kedua, program dapat dibuat secara modular atau dipecah dalam modul-modul kecil dan dapat diintegrasikan kembali. Yang ketiga, ukuran program lebih kecil sehingga lebih menghemat media penyimpanan. Yang keempat yaitu lebih dekat dengan hardware sehingga seluruh kemampuan komputer dapat dimanfaatkan secara maksimal. Apa saja yang diperlukan untuk belajar bahasa rakitan atau assembler? Hal-hal yang diperlukan untuk mempelajari bahasa rakitan atau assembler yaitu yang pertama, mempelajari sistem bilangan antara lain, bilangan biner, bilangan oktal, desimal, dan heksadesimal. Yang kedua, pengenalan mikroprosesor. Yang ketiga, mempelajari sistem memori dan pengelamatan memori. Yang keempat, interrupt atau interupsi. Yang kelima, register. Yang keenam, instruksi assembly atau mnemonik. Yang ketujuh, mode pengelamatan data. Yang kedelapan, operasi-operasi pada assembler. Dan yang kesembilan, pembuatan program. Yang selanjutnya yaitu sistem bilangan. Untuk mempelajari bahasa rakitan, kita harus mengenal beberapa sistem bilangan yang sangat berguna dalam pengaksesan port ataupun menghafal kode ASCII yang penting. Bilangan desimal sering kita gunakan sehari-hari untuk segala keperluan, sedangkan bilangan lainnya sangat dibutuhkan dalam pemrograman bahasa rakitan atau assembler. Karena bahasa ini dipakai untuk menjalankan sistem mikroprosesor, setiap mikroprosesor memiliki bahasa rakitan sendiri. Adapun sistem bilangan yang dipelajari adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bilangan biner. Bilangan ini hanya mengenal angka 0 dan 1, sehingga bilangan ini berdasar 2. Cara mengkonversi ke bilangan desimal adalah dengan mengendalikan 2 dengan pangkat n atau suku n, seperti bilangan desimal mengkalikan 10 dengan pangkat n. Yang kedua yaitu bilangan oktal. Bilangan oktal merupakan bilangan berdasar 8. Jadi, bilangan ini hanya terdiri dari angka 0 hingga 7. Versi bilangan oktal ke desimal mempunyai cara yang sama dengan bilangan biner, hanya menggunakan bilangan dasar 8. Yang ketiga yaitu bilangan desimal. Bilangan ini sudah tidak asing lagi, karena digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan ini terdiri dari angka 0 sampai 9, dengan menggunakan dasar 10. Dan yang keempat yaitu bilangan heksadesimal. Bilangan ini mutlak harus dikuasai, karena dalam bahasa rakitan kita sering menemukan bilangan ini. Kode ASCII ditulis dalam bilangan heksadesimal yang mewakili huruf, angka, tanda baca, dan karakter unik lainnya sebanyak 255 buah. Bilangan heksadesimal merupakan bilangan dasar 16, terdiri dari 0 sampai 9, H sampai F. Cara mengkonversi ke bilangan desimal sama dengan bilangan biner dan bilangan oktal. Nah, apa itu ASCII? ASCII adalah singkatan dari American Standard Code for Information Interchange, yang merupakan kode standar yang digunakan dalam pertukaran informasi pada komputer. Kode ASCII ini seperti hex dan Unicode. ASCII ini lebih bersifat universal. Bahasa rakitan atau biasa dikenal dengan assembly language adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang digunakan dalam program komputer, mikroprosesor, pengendalian mikro, dan perangkat lainnya yang dapat diprogram. Nah, bahasa perakit atau assembler adalah sebuah program komputer untuk menerjemahkan bahasa assembly yang intinya adalah sebuah representasi mnemonik dari bahasa mesin sampai menjadi kode objek. Bahasa rakitan mengimplementasikan representasi atas kode mesin dalam bentuk simbol-simbol yang secara relatif lebih dapat dipahami oleh manusia.
Berbeda halnya dengan bahasa tingkat tinggi yang berlaku umum. Bahasa rakitan biasanya mendukung secara spesifik untuk suatu ataupun beberapa jenis arsitektur komputer tertentu, yang dengan demikian, portabilitas bahasa rakitan tidak dapat menandingi bahasa-bahasa lainnya yang merupakan bahasa programan tingkat tinggi. Namun, bahasa rakitan memungkinkan programmer memanfaatkan secara penuh kemampuan atau suatu perangkat keras tertentu yang biasanya tidak dapat ataupun terbatas bila dibuat dengan menggunakan bahasa program tingkat tinggi. Pada bahasa rakitan, programmer umumnya menggunakan sebuah program utilitas yang disebut sebagai bracket atau assembler, yang digunakan untuk menerjemahkan kode dalam bahasa rakitan tersebut ke dalam kode mesin untuk perangkat keras tertentu. Sebuah perintah dalam bahasa rakitan biasanya akan diterjemahkan menjadi sebuah instruksi mnemonik dalam mesin kode dalam kode mesin. Berbeda halnya dengan compiler pada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi, yang menerjemahkan sebuah perintah menjadi sejumlah instruksi dalam kode mesin. Beberapa perangkat lunak bahasa rakitan terkenal biasanya menyediakan tambahan fitur untuk memfasilitasi proses pengembangan program, mengontrol proses perakitan, dan alat bantu atau debugging. Mengapa harus menggunakan bahasa rakitan? Nah, ada beberapa dasar alasan menggunakan bahasa rakitan yang dilihat dari sudut pandang penggunanya. Yang pertama, bahasa rakitan dibandingkan dengan bahasa mesin, dan yang kedua yaitu bahasa rakitan dibandingkan dengan bahasa tingkat tinggi. Bahasa rakitan dibandingkan dengan bahasa mesin yaitu bahasa rakitan merupakan representasi atas bahasa mesin yang dirancang agar lebih mudah dipahami oleh manusia. Dengan menggunakan bahasa rakitan, seorang programmer dapat lebih mudah mengingat instruksi-instruksi atau perintah dengan menggunakan simbol yang lebih dimengerti dibandingkan bila menggunakan simbol mnemonik pada mesin secara langsung. Yang demikian halnya pula dengan mekanisme lompatan yang umumnya terdapat dalam bahasa mesin yang biasanya menggunakan alat memori. Programmer dapat lebih mudah menggunakan fasilitas pelabelan yang terdapat pada bahasa rakitan dibandingkan dengan menggunakan alamat memori tertentu dalam kode memori. Yang kedua yaitu bahasa rakitan dibandingkan dengan bahasa tingkat tinggi. Bahasa rakitan dibandingkan dengan bahasa tingkat tinggi yaitu bahasa rakitan yang memungkinkan programmer untuk mengontrol serta memanfaatkan secara penuh kapabilitas yang terdapat atas suatu perangkat keras. Berbeda halnya dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang memiliki banyak keterbatasan dalam pemanfaatan secara penuh suatu perangkat keras. Bahasa rakitan menjanjikan tingkat untuk kerja yang maksimum karena sifatnya yang menerjemahkan secara langsung perintah rakitan menjadi instruksi mesin. Berbeda halnya dengan bahasa program tingkat tinggi yang biasanya menerjemahkan sebuah perintah menjadi sejumlah kode mesin. Yang selanjutnya yaitu bahasa perakit assembler adalah sebuah program komputer untuk menerjemahkan bahasa assembly yang intinya adalah sebuah representasi mnemonik dari bahasa mesin menjadi kode objek. Sebuah assembler silang atau kompilator silang memproduksi atau menciptakan kode untuk satu jenis prosesor, tetapi dapat dijalankan di prosesor lainnya. Selain menerjemahkan instruksi assembly mnemonik menjadi kode, assembler juga menyediakan kemampuan untuk menggunakan nama simbolik untuk lokasi memori atau menghindari penghitungan rumit dan pembaruan alamat secara manual ketika sebuah program diubah sedikit. Dan fasilitas makro untuk melakukan penggantian tekstual biasanya digunakan untuk menggantikan suatu urutan instruksi yang pendek untuk dijalankan per baris dan bukan dalam sebuah subgroup. Assembler jauh lebih mudah ditulis daripada kompilator untuk bahasa tingkat tinggi dan telah tersedia sejak 1950-an. Assembler modern terutama untuk arsitektur berdasarkan RISC seperti arsitektur MIPS, SUN SPARC, dan HP PARISC mengoptimalkan penjadwalan instruksi untuk menggunakan line CPU secara efisien. Dari penjelasan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa bahasa rakitan atau assembler merupakan bahasa tingkatan rendah atau low level language digunakan dalam komputer untuk sistem operasi, compiler, penanganan file, dan operasi-operasi mikroprosesor. Setiap digit bilangan biner disebut 1 bit, terdiri dari 0 dan 1. Bilangan oktal merupakan bilangan dasar 8, terdiri dari 0 sampai 7. Bilangan desimal merupakan bilangan dasar 10 yang sudah sering dipakai. Bilangan heksadesimal merupakan bilangan dasar 16, terdiri dari 0 sampai 9, A sampai F, dan dipakai dalam kode ASCII dengan kode-kode lainnya. Bahasa rakitan adalah bahasa pemrograman tingkat terendah yang digunakan dalam program komputer untuk menerjemahkan bahasa assembly dari bahasa mesin sampai menjadi kode objek dalam bentuk simbol atau objek. Mungkin itu saja sedikit pemaparan dari saya tentang pengantar bahasa rakitan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.